lambat ya. Sebentar, belum siap pula, sebentar ya. Aduh, sebentar. Gini deh. Susu ya. Silau. Dikecilin dikit ya. Sebentar. Iya Mbak Hirayuki, sebentar ya Mbak. Sebentar. Malam teman-teman. Saya sambil siap-siap ya, maaf ya. Ini makan malamnya terlalu mepet tadi sama jamnya kita, jadi gini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Terima kasih sudah gabung sama Instagram live seriesnya Sedekah Oksigen. Di bulan Maret ini kita punya tema khusus. Temanya adalah tentang apa ya? Kalau dibilang temanya tentang perselingkuhan bukan, tapi lebih kayak gimana caranya sih gitu. Kan katanya orang tuh untuk tahu langkah-langkahnya tuh kita harus tahu dulu ilmunya gitu ya. Gimana sih caranya jaga keluarga kita gitu ya, pasangan kita dari bahaya yang ditimbulkan dari perselingkuhan. Temanya inspired by TV series yang terkenal itu ya. Saya nggak membahas apakah itu cerita nyata atau apa segala macam, enggak. Tapi bahwa isu itu ada, isu itu real, emang iya gitu ya. Dari mana Mbak kok tahu gitu ya? Saya itu habis baca-baca tadi. Saya habis baca-baca gitu ya. Yang jelas di bulan Desember 2021 itu seorang senior saya di psikologi UGM gitu ya, itu cerita bahwa ternyata memang angka perceraian itu meningkat di tahun 2021. Itu dia memang beliau memang seorang peneliti gitu ya, jadi pengetahuan tentang datanya mantap lah gitu. Nah, naiknya itu sampai 50% dibandingkan 2020 yang angkanya tuh mencapai angka 400 ribuan gitu kalau nggak salah. Nah, angka perceraian segitu itu nggak semuanya tentunya disebabkan oleh perselingkuhan begitu ya, tapi sebab tertinggi itu disebabkan oleh pertengkaran dan masalah yang tidak bisa diselesaikan, yang menurut salah satu anggota Komnas Perempuan kalau nggak salah itu dibilang bahwa isunya sebenarnya perselingkuhan. Nah, saya sendiri sebagai orang yang punya background di psikologi, di tahun 2021 itu menerima curhatan gitu ya. Bukan konsultasi karena izin praktek saya lagi diperpanjang, jadi belum. Jadi menerima curhatan dari beberapa orang yang kenal saya gitu ya, tentang perselingkuhan. Ya laki-laki, ya perempuan gitu ya. Ada 4-5 cerita yang saya terima di 2021 gitu. Kemudian karena tertarik mau melihat apa sih ini, gimana sih dinamikanya, apa segala macam gitu kan ya. Biasa orang kepo gitu, nggak cuman sebatas di permukaan gitu. Saya cari-cari. Ternyata memang salah satu topik yang menurut saya pribadi dan juga teman-teman di Instagram live-nya Sedekah Oksigen itu perlu dibahas adalah gimana efek perselingkuhan ini pada pasangan dan keluarga pada umumnya. Jadi nggak cuma sama pasangan efeknya, tapi juga ke anak-anak. Teman-teman kalau yang punya TikTok pasti lihatlah ya, banyak gitu cerita-cerita tentang anak-anak yang korban dari perselingkuhan gitu ya. Terus mereka kayak bikin TikTok gitu, gimana efeknya sama mereka gitu, gimana pilihan kata-kata yang mereka pakai kemudian saya jadi penasaran gitu, sebenarnya secara keilmuan nih gitu, secara orang yang memang kompeten gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Wide. Sebenarnya efeknya gimana sih bagi suasana keluarga, suasana rumah gitu ya, yang salah seorang dewasanya melakukan perselingkuhan, dan efeknya apa sih gitu. Kenapa sih kita perlu tahu efeknya gitu, supaya kita nih sebagai orang-orang dewasa gitu ya, di rumah tangga kita masing-masing
jadi lebih aware, jadi lebih cautious gitu ya, lebih hati-hati gitu. Supaya kalaupun kita nggak memikirkan pasangan kita, mari coba kita pikirkan anak-anak kita. Itulah ya kurang lebih harapannya. Jadi kalau ada sesuatu yang nanti mau ditanyakan sama salah seorang, sama pembicara kita, sama narasumber kita, monggo langsung ditanyakan. Kalau misalnya ada manfaatnya dan itu bisa mencegah teman-teman dalam melakukan sesuatu yang punya efek buruk buat keluarga, alhamdulillah saya senang, berarti ya tercapai sudah harapan dari Instagram live-nya tema di bulan ini gitu. Hari ini kita akan ngobrol sama salah seorang psikolog dari Bandung. Beliau adalah dosen juga praktisi di Bandung gitu ya, yang direkomendasikan oleh teman-teman saya gitu untuk membahas tema ini. Namanya Mbak Hirayuki. Saya belum pernah ketemu langsung sama Mbak Hirayuki. Nanti kita tanya langsung sama beliau tentang gimana sih dinamikanya, apa sih efeknya dari perselingkuhan ini buat pasangan, buat anak-anak, dan buat keluarga. Oke? Baik, kalau ada yang mau tanya silahkan langsung klik icon tanda tanya itu di bawah. Silahkan diklik icon tanda tanyanya, kemudian nanti kalau tulisin aja di situ pertanyaannya apa. Oke? Baik. Oke, kita invite dulu Mbak Hirayuki-nya sebentar. Kita invite Hirayuki. Udah di-invite. Semoga tidak ada masalah. Oh iya. Baik. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Mbak, aku terlambat karena tadi makan malamnya terlalu terlalu malam. Gak apa-apa Mbak. Semangat. Baik, Mbak, thank you ya sudah bersedia untuk sharing di sini gitu. Nanti siap-siap kalau ternyata memang banyak kayak minggu lalu itu banyak yang nanya, banyak yang curhat. Mungkin kita mundur, kita sementara sampai jam 9 sih rencananya gitu. Oke, baik. Siap-siap. Oke, baik. Kita mulai dari mana nih? Bebas Mbak Fani, aku ngikutin Mbak Fani aja deh, mau bawa aku kemana. Kok ada iklan sih ya Allah. Oke Mbak, sebenarnya kita mulai dari definisinya perselingkuhan deh. Maksudnya kan orang suka bilang, enggak kok aku enggak selingkuh, cuman makan doang, misalnya gitu kan. Nah, definisi sendiri tuh, definisi dulu nih, definisinya selingkuh tuh apa sih sebenarnya? Ini pertanyaan yang menarik banget ya Mbak Fani ya. Karena sebenarnya berselingkuh itu kan intinya keluar dari apa yang sudah dikomitmenkan, gitu ya. Oke. Selingkuh itu artinya keluar dari apa yang sudah dikomitmenkan. Seandainya kita berkomitmen setia, berarti tidak setia itu disebut dengan selingkuh. Nah, tetapi bentuk perilakunya seperti apa, itu justru perlu didiskusikan dengan pasangan kita, gitu. Karena setiap orang itu yang disebut dengan selingkuh itu beda-beda. Gitu. Antara satu orang dengan orang yang lain itu bisa beda. Antara saya dengan pasangan saya juga bisa beda tuh definisi perselingkuhan itu apa gitu. Kan kalau misalnya melanggar sebuah komitmen itu kan efeknya adalah ada rasa sakit hati gitu kan. Ada perasaan tidak dihargai, ada perasaan ada perasaan sesuatu dilanggar lah, intinya seperti itu. Nah, yang dilanggar itu apa? Itu yang perlu untuk didiskusikan, Mbak Fani. Karena mungkin aja nih sama pasangan, saya diskusi sama pasangan saya batasan. Yang kamu sebut selingkuh itu apa sih? Yang bisa bikin saya terluka, yang bisa bikin saya sakit hati dan membuat saya meragukan hubungan ini bisa dilanjutkan atau tidak. Ini yang seperti apa gitu. Karena ada orang yang selingkuh hati itu jauh lebih menyakitkan daripada selingkuh
yang ini loh Mbak, yang sampai hubungan seksual. Gitu loh Mbak Fani. Jadi saya ada klien yang dia lebih sakit hati ketika pasangannya itu menjalin hubungan yang melibatkan emosi dengan perempuan lain, walaupun itu tidak sampai berhubungan badan, gitu ya, dibandingkan ketika suaminya itu ke PSK, gitu. Jadi itu juga perlu untuk di apa namanya didiskusikan, gitu. Yang saya maksud, kenapa Mbak Fani? Oke, itu kan detailnya mungkin perlu didiskusiin gitu kan ya. Tapi ada apa istilahnya ya Mbak, standar umum gitu. Atau nggak ada sebenarnya istilah standar umumnya perilaku selingkuh itu apa, itu nggak ada. Yang saya tahu sih, yang saya tahu itu kita buat detailnya itu kita sendiri yang apa namanya yang perlu untuk menetapkan. Karena yang namanya bentuk relationship aja sekarang itu macam-macam loh Mbak. Iya, ada yang namanya. Ya maksud saya ada yang namanya open relationship tuh juga ada loh. Maksudnya kayak misalnya saya sama kamu suami istri gitu, tetapi kamu boleh kok keluar dengan siapa saja dan saya juga boleh dengan siapa saja, cuman nyampe rumah kita suami istri gitu. Kita udah masuk ke dalam sebuah masa yang begitu majemuk gitu ya, begitu complicated sih. Kalau menurut saya sebuah relationship itu begitu kompleks gitu. Jadi yang namanya komunikasi, kemudian diskusi, menyamakan frame, membuat kesepakatan itu harus selalu diperbaharui gitu, harus sering dilakukan gitu, harus terus-terusan diperbaharui gitu Mbak Fani. Jadi ya definisi perselingkuhan itu pada akhirnya kalau secara umum ya itu suatu yang sudah melanggar apa yang sudah dikomitmenkan gitu. Tetapi apa yang sudah dikomitmenkan itu perlu diuraikan lagi detailnya itu seperti apa gitu. Jadi kalau kamu sudah whatsappan gitu ya, kalau kamu sudah whatsappan dengan perempuan lain dan itu isinya intim dan kamu jatuh cinta dengan dia, kamu bermain emosinya, itu sudah berselingkuh buat aku, misalnya gitu. Tapi kalau misalnya kamu berkumpul dengan teman-teman kamu gitu dan kemudian kamu jajan gitu ya, mungkin aku masih bisa memaafkan karena setiap orang bisa tergelincir misalnya seperti itu. Nah, jadi akhirnya pasangan itu harus membuat kesepakatan gitu. Ini apa baru nih buatku ya, karena ternyata cuman kita harus sepakat tentang kalau zaman dulu mama bapakku gitu ya, mana ada sih Mak kesepakatan tentang uang gitu ya, kesepakatan tentang harta gono gini misalnya gitu kan ya, nggak ada. Kemudian di zaman kita udah masuk tuh ada kesepakatan tentang pemakaian uang. Ternyata ada lagi satu kesepakatan yaitu tentang definisi selingkuh menurut masing-masing pasangan. Iya. Prosesnya berarti saya kasih tahu pasangan, aku akan merasa tersakiti ketika kamu melakukan ini, gitu kan ya? Iya betul. Sakiti kalau aku bagaimana, gitu kan ya? Kurang lebih gitu ya Mbak ya? Ya kalau saya sih langsung aja sih bilang ke pasangan saya, yang kamu maksud selingkuh itu apa sih Mas? Gitu. Ntar suami kita bilang, nah kalau buat aku yang aku anggap selingkuh ini begini gitu. Nah kalau misalnya kalau misalnya terjadi perselingkuhan itu gitu ya, kira-kira rumah tangga kita akan seperti apa sih gitu. Kira-kira kita itu berada pada situasi masih lampu hijau, lampu kuning, atau sudah merah gitu. Nah, kalau saya sih sudah jelas bicara sama suami saya di awal menikah gitu, bahwa apapun akan coba untuk kita atasi, persoalan apapun akan aku bisa handle, aku bilang gitu ke suami saya gitu ya. Perbedaan ekonomi, perbedaan budaya, latar belakang pendidikan atau apapun, selain dua, saya bilang gitu ke suami saya. Yang pertama adalah terjadinya perselingkuhan, dan kedua adalah enggak ding, tiga. Yang kedua adalah KDRT, dan ketiga adalah kamu melarang saya untuk beribadah, gitu. Nah, tiga itu. Jadi yang menjadi patokan kalau udah tiga ini dilanggar, itu berarti udah lampu merah.
gitu. Udah lampu kuning ke arah merah lah, pokoknya udah hati-hati banget, ini udah di ujung tanduk rumah tangga kami, gitu Mbak. Karena sekarang ini Mbak Fani, kita itu masuk di era modern gitu. Pernikahan kita itu sudah bukan pernikahan tradisional lagi gitu. Kalau pernikahan tradisional itu peran dan tanggung jawab suami ataupun istri itu jelas gitu. Dan persoalan-persoalan yang muncul itu juga jelas khas dari disebabkan karena tanggung jawab yang muncul. Dikarenakan tanggung jawab yang dimiliki oleh masing-masing orang. Kalau dulu kan ketika kita menikah, kalau orang zaman dulu ketika menikah itu udah paham otomatis gitu bahwa saya kepala rumah tangga, tugas saya adalah mencari nafkah gitu. Istri itu melahirkan, ngurusin anak gitu ya, area domestik gitu. Jadi nggak perlu untuk didiskusikan atau segala macam, sepertinya itu otomatis itu udah tertanam di diri masing-masing orangnya gitu ya, di pasangan gitu. Nah, tapi sekarang kita masuk ke era modern gitu, dimana perempuan juga bekerja dan mungkin juga laki-lakinya tidak bekerja gitu. Itu bisa saja terjadi gitu, sangat bervariasi bentuk pernikahan di era modern ini gitu Mbak, gitu Mbak Fani. Oke, jadi kunci pertama adalah kesepakatan antara masing-masing suami istri gitu kan ya Mbak ya, karena definisi masing-masing keluarga ternyata bisa jadi beda-beda, bukan ya? Itu yang pertama. Kemudian sebenarnya udah ada yang nanya, tapi kita belum sampai ke situ. Tadi Mbak Ratna running room tadi udah nanya, gimana sih sebaiknya respon kita kalau kita mulai curiga ke suami. Sebentar ya Mbak, sebelum masuk ke situ nih, semoga aku nanti ingat, aku tulis dulu deh. Takutnya nanti lupa. Oke. Iya, kita belum ke inti masalahnya ya, apa yang akan terjadi ya kalau misalnya. Nah, kemudian nih Mbak, oke lah, misalnya kita udah punya kesepakatan, gitu kan ya. Kita sudah punya kesepakatan, kemudian oke lah ternyata berdasarkan kesepakatan itu, satu dari dua pasangan ini berselingkuh, begitu kan ya. Sebenarnya ini kita nggak sedang membahas si pelaku perselingkuhannya, itu bagian 2 minggu lagi, itu psikolog yang berbeda lagi. Nah, kita mau bahas Mbak, sebenarnya bagi orang yang diselingkuhin itu sebenarnya emosi apa sih yang dominan? Tanya itu cukup menerangkan ya sebenarnya. Itu ekspresi saya kayaknya mewakili deh. Ini Mbak, yang jelas nih Mbak, ketika kita menikah itu harus ada ketika kita menikah itu ada state tertentu gitu ya yang muncul di diri kita. Pertama adalah rasa trust gitu, trust kepada pasangan gitu ya, bahwa pasangan ini bisa berkomitmen gitu ya untuk bisa bersama-sama membangun keluarga. Trust kepada lembaga pernikahan itu sendiri, bahwa lembaga pernikahan itu adalah sebuah sistem gitu yang menjanjikan sebuah kehidupan yang baik gitu ya, Dan kemudian yang ketiga, trust ke siapa? Ke keluarga gitu ya. Ya keluarga sudah menerima ketika kita menikah itu kan bukan cuma 2 orang ya, terutama di sistem pernikahan kita gitu di timur atau di Indonesia lah khususnya gitu ya. Itu kan keluarga juga bisa menjadi pihak-pihak yang mendukung gitu, atau pihak-pihak yang kita percaya gitu ya untuk mendukung pernikahan kita, atau bahkan sejumlah orang menikah karena disarankan gitu ya oleh keluarga gitu kan. Dan yang terutama trust ke diri sendiri gitu, trust ke diri sendiri bahwa saya layak dicintai, bahwa saya layak dihargai gitu. Jadi trust itu adalah fondasi dasar dari sebuah pernikahan gitu. Kemudian di situ juga ada rasa love gitu, ada rasa respect juga gitu. Nah, ketika terjadi perselingkuhan itu runtuh semuanya Mbak. Gitu, apa yang sudah kita bangun gitu, feeling yang udah kita bangun itu gitu ya, ketika ada perselingkuhan itu bisa runtuh gitu. Artinya kita menjadi tidak trust gitu ya terhadap apa yang kita trust tadi gitu. Kita tidak trust pada suami, kita tidak trust kepada, bisa jadi tidak trust kepada lembaga pernikahan gitu ya.
yang paling parah dan ini paling mendasar itu kita tidak trust pada diri kita sendiri gitu, bahwa saya layak dihargai, bahwa saya berharga, bahwa saya layak dicintai gitu ya. Itu yang paling rusak biasanya adalah harga diri, self esteem perempuan yang diselingkuhi gitu. Kalau perempuan yang apa namanya yang suaminya berselingkuh, ya perempuannya yang terluka harga dirinya gitu ya, atau laki-lakinya yang terluka kalau istrinya berselingkuh gitu ya. Nah, itu yang runtuh sebenarnya, Mbak. Si harga diri itu, dan efeknya tuh bisa banyak, akhirnya bisa jadi depresi gitu kan, jadi cemas gitu. Nah, aku penasaran yang itu tuh Mbak, yang soal trust sama diri sendiri. Oke lah ya, sama pasangan kita bisa grab lah ya di idea gitu, trust sama lembaga pernikahan, trust sama keluarga. Nah, kehilangan trust sama diri sendiri itu efeknya spektrumnya dari yang yang paling sederhana apa, yang paling parah apa Mbak kalau kehilangan trust sama diri sendiri? Apa ya? Kehilangan trust ke diri sendiri itu kan kayak layangan putus, Mbak. Aduh, film nih ya. Kayak layangan putus ya. Kita kayak nggak punya pegangan gitu. Perasaan dicintai ya, Mbak ya. Perasaan dicintai, perasaan dihargai gitu, itu adalah sebuah modal kita untuk menjalin relasi. Kita kan sebagai manusia ingin di-accept gitu ya Mbak ya, ingin diterima gitu. Dan kalau udah hubungannya suami istri itu ya, bentuk penerimaannya itu adalah dicintai oleh pasangan kita gitu, secara romantis gitu ya, love ya gitu. Nah, kalau misalnya terjadi perselingkuhan, kan berarti sudah tidak merasa dicintai. Tidak merasa dicintai, putus, saya tidak menjadi bagian dari hidup kamu lagi, gitu, gitu ya. Saya tidak menjadi bagian hidup kamu lah. Kenapa Mbak? Ya, saya tidak menjadi bagian hidup kamu lagi, gitu ya. Dan kamu memperlakukan itu kepada saya. Ada apa dengan saya, gitu? Kenapa ini terjadi dengan saya? Apakah saya tidak layak buat dicintai gitu ya, dan akhirnya self esteemnya menjadi runtuh. Dan yang paling terburuk sih Mbak, kita nggak usah ngomongin yang terburuk ya, maksud saya kalau bicara yang terburuk itu variasinya banyak banget Mbak, sampai bundir juga bisa ya, bunuh diri gitu kan gitu. Kalau yang positifnya sih ya orang perempuan-perempuan yang bisa mengelola sakit hatinya ini menjadi sebuah energi untuk bergerak maju gitu. Kalau yang positifnya gitu. Tapi kalau yang negatifnya ya bisa macam-macam gitu. Ya paling jelek ya akhirnya depresi itu lama-lama bisa bundir gitu. Itu efek dari perselingkuhan. Ya tergantung gimana Mbak? Tadi kan Mbak mention tentang relasi, bahwa kita itu pingin membangun relasi gitu kan ya. Tapi kan relasi nggak cuman sama pasangan kita kan ya Mbak ya. Nah, pertanyaan saya tuh, apakah kalau pasangan kita berselingkuh, yang kemudian tadi katanya menyakiti self esteem kita, apakah itu juga mempengaruhi pola kita berinteraksi sama orang lain selain pasangan? Bisa iya, bisa tidak, tergantung dari kekuatan karakter dari perempuan yang diselingkuhi atau laki-laki yang diselingkuhi. Gitu. Gimana, Mbak? Ya kalau misalnya kita cukup matang gitu ya Mbak ya. Maksudnya gini Mbak. Tadi kan pertanyaan Mbak Fani adalah kalau misalnya kita pasangan berselingkuh atau kita berselingkuh, apakah perilaku kita akhirnya berdampak kepada lingkungan gitu ya? Bukan lingkungan, tapi misalnya misalnya kita sama B gitu ya, A sama B, si B kan berarti si self esteemnya A nih kan Mbak ya, terluka kan ya Mbak ya. Padahal kan self esteem itu kan kepakai nggak cuman ketika kita berhubungan sama si B kan, tidak cuman ketika A berhubungan sama si B gitu kan. A kan punya teman kantor misalnya, punya teman kuliah, punya teman tetangga, apa segala macam. Nah, ini pola interaksi mereka
pola interaksi si A ke mereka, apakah ikut berubah ketika dia terluka gara-gara perselingkuhan yang dilakukan sama si B? Oh iya iya iya. Iya tadi kembali kepada jawaban saya tadi. Itu memang tergantung si ininya siapa namanya si karakter dari si perempuan itu gitu ya. Jadi tapi mostly sih ya Mbak ya, maksud saya kalau udah self esteemnya terganggu gitu ya, itu kan jadi suatu pandangan negatif ya tentang diri ya, gitu. Pandangan negatif tentang diri dan akhirnya dia menjadi tidak yakin diri gitu. Nah, ketika dia berinteraksi dengan orang lain gitu, itu bisa kebawa sebetulnya. Bisa kebawa dia merasa tidak yakin diri juga gitu. Dia merasa tidak yakin diri, dia jadi mempertanyakan kemampuannya dia, itu bisa aja sih Mbak. Tetapi kalau perempuan itu cukup kuat, dia bisa memisahkan gitu. Dia bisa memisahkan bahwa gue merasa tidak berharga di mata pasangan dia saja gitu. Tetapi di yang lain-lain itu, di lain-lainnya dia bisa melihat bahwa di mata orang lain saya baik-baik aja gitu. Jadi ada yang terlarut gitu ya Mbak ya, ada yang larut dengan konsep diri yang negatif dan akhirnya berpengaruh di seluruh aspek kehidupan dia. Tapi ada juga perempuan yang bisa lebih berpikir jernih gitu ya, bahwa saya terganggu ya di hubungan saya dengan suami saya saja gitu. Self esteem saya terganggu sebagai seorang istri gitu. Nah, contoh-contoh perilaku di mana orang self esteemnya tuh terganggu itu kayak gimana sih Mbak? Coba biar bisa dikasih bayangan gitu ya teman-teman yang dengerin gitu. Contohnya perilaku jangan-jangan sebenarnya yang kita sering lihat gitu ya, perilaku yang kita sering lihat itu sebenarnya menunjukkan bahwa ini contoh bahwa ada self esteem yang terganggu gitu. Coba contohnya kayak gimana sih Mbak perilaku-perilaku yang menunjukkan bahwa self esteem orang itu terganggu, salah istilahnya. Seperti ini Mbak Fani ya. Self esteem itu kan sebenarnya adalah penilaian terhadap diri ya, rasa percaya terhadap diri, perasaan yakin diri gitu ya. Nah, ketika itu terganggu, itu kan berarti itu tidak ada. Dan kita akan selalu mencari kompensasi gitu loh Mbak Fani gitu. Kita berusaha untuk mencari kompensasi ketika self esteem kita terganggu dalam rangka menggapai lagi gitu, itu dapat gitu ya. Jadi misalnya keluarnya gitu ya, ke lingkungan sosial gitu ya, si perempuannya justru menjadi berbeda gitu loh Mbak Fani. Gitu ya, misalnya dari yang gitu ceritanya gitu ya, misalnya suaminya berselingkuh gitu ya, yang biasanya dia itu berjilbab rapi, tiba-tiba buka jilbab, kemudian cat rambut warna-warni. Nah itu kan sebenarnya ada sesuatu yang ini di dia, apa sih namanya, terluka ya di dia ya gitu. Atau akhirnya menjadi cemas tadi Mbak, menjadi cemas, menjadi khawatir, dan bisa juga menjadi depresi gitu. Nah cemasnya itu jadi bentuknya jadi nggak percaya gitu ya, ke suami pergi kemana atau pasangan pergi kemana, itu di kontak terus gitu ya. Jadi muncul perilaku-perilaku yang kurang adaptif gitu pada diri si orang yang diselingkuhi itu gitu. Aku mau disclaimer dulu teman-teman. Tadi kan disebut ada perubahan perilaku gitu ya teman-teman. Dari yang misalnya contohnya yang tadi adalah kalau kerudungan terus dia jadi berubah, jadi cat rambut warna-warni dan bajunya beda lah daripada yang kerudungan. Ini disclaimer. Bukan berarti bahwa perilaku itu merupakan orang yang punya self esteem yang terganggu. Bukan ya teman-teman disebut ya.
Jadi Maaf, maaf. karena Ya, betul, nanti betul, jadi betul. salah paham kan ya, benar ya? Betul. Jadi bukan bukan begitu, tapi self esteem yang terganggu membuat orang berperilaku tidak sesuai sama sebenarnya value yang dia yakini, gitu kan ya? Kurang lebih begitu ya. Betul, betul. Atau value-nya bergeser lah gitu. Tadinya value-nya berkerudung itu baik, sekarang tiba-tiba dia value-nya aku lebih suka kalau misalnya aku begini gitu. Ya kan ya, Mbak ya? Betul. Karena terjadi ini, Mbak, terjadi goncangan kan? Terjadi Iya. goncangan pada yang bersangkutan gitu. Terjadi goncangan pada yang bersangkutan karena yang awalnya dia punya value A gitu ya. Dia percaya bahwa lembaga pernikahan bisa melindungi saya gitu. Suami saya juga bisa berkomitmen terhadap pernikahan, saya bisa merasa nyaman, merasa aman gitu ya. Dan ternyata itu terjadi guncangan gitu karena terjadi contohnya melalui perselingkuhan itu. Nah, si kepribadian yang tadi yang tersakiti itu dia akan melakukan penyesuaian sebetulnya. Penyesuaian terhadap goncangan itu gitu. Dia mencoba untuk survive sebenarnya, mencoba untuk mencari pegangan, mencari kebahagiaan-kebahagiaan baru. Nah, salah satunya mungkin seperti yang tadi saya ungkapkan gitu. Mohon maaf tidak bermaksud untuk ini ya. Nah, tadi kan contoh ya, maksudnya it happens gitu kan. Jadi memang benar ada gitu kan ya, tapi bukan berarti perilaku itu aja gitu loh. Maksudku aku takut nanti Yes. disalah pahamin. Nah, itu tadi kan ke pasangannya tuh, Mbak. Kalau ke anak-anaknya gimana, Mbak? Kalau ke anak-anaknya ya Mbak ya, sebenarnya selama perselingkuhan itu tidak melibatkan anggota keluarga yang lain gitu ya, sebenarnya itu cukup bisa dikip menjadi isu pernikahan aja ya di suami istri gitu. Tapi Bisa, kalau maksudnya yang kulihat ya, nah yang kulihat itu kan mungkin pada saat itu terjadi mungkin bisa itu terjadi tidak tahu gitu ya. Tapi sambil berjalan anak-anak tambah gede, mereka mulai ngerasa ini apa ya, sampai kemudian ketika mereka benar-benar dewasa, beberapa kan menemukan apa sih bukti-bukti terus apa nyambung-nyambungin dots gitu ya, connecting the dots gitu kan ya. Jadi bagaimanapun itu kan jadi, oh loh kok begitu gitu. Nah itu ada efeknya nggak sih bagi anak-anak yang tahu, yang sadar bahwa ayah atau ibunya itu berselingkuh atau pernah berselingkuh? Oke. Sebenarnya kalau misalnya anak sekedar tahu, ya Mbak Fani ya, kalau anak sekedar tahu, tetapi anak tidak merasakan dampaknya, itu sebetulnya adalah sebuah wacana gitu ya. Adalah sebuah wacana yang bisa dikritisi oleh anak dikala dia sudah dewasa, ketika dia sudah paham situasi itu seperti apa gitu. Yang menjadi masalah karena itu berdampak kepada anak. Artinya si ibu yang self esteemnya itu menjadi terganggu, dia menjadi mudah marah ke anak gitu ya, jadi lebih emosional gitu ya, menjadi lebih tidak membuat situasi di rumah itu tidak nyaman gitu ya, jadi gampang senewan lah si ibunya gitu ya. Dan kemudian terjadi pertengkaran di antara suami istri gitu, dan itu kan akhirnya menciptakan iklim yang nyampe ke level rasa si anak gitu, nyampe ke level afek anak gitu. Nah ini yang sebenarnya memunculkan perasaan tidak nyaman, perasaan mungkin tegang, nggak enak. Ini yang jadi PR sebetulnya gitu, Mbak. Tapi sebetulnya kenapa? Efeknya ketika terasa efek tegang, nggak nyaman gitu. Kalau yang tadi kan udah jelas ya pasangan bahwa self esteem kita, kemudian efeknya begini-begini gitu. Kalau ke anak-anak ada nggak sih certain effect atau sebenarnya efeknya juga bisa luas banget, atau ada nggak sih bagian yang kita perlu concern gitu supaya kita lebih hati-hati? Efeknya ke anak itu sebetulnya menjadi apa ya namanya ya Mbak ya, efeknya ke anak itu dia kan karena perasaan tidak nyaman itu Mbak, karena perasaan yang tidak nyaman yang dimunculkan akibat interaksi orang tuanya itu, ya anak bisa akhirnya menjadi mudah cemas gitu ya Mbak ya, menjadi mudah jadi takut gitu.
ya menjadi takut karena dia berada pada lingkungan yang tidak aman gitu Mbak. Itu efeknya sebenarnya. Nah, kalau misalnya nanti dia ketika pemikirannya sudah lebih matang gitu ya, ketika pemikiran lebih matang, itu memang orang tua bisa mengajak sebenarnya anak itu punya ini loh Mbak, punya kemampuan untuk mencerna sebetulnya ya. Dia akan ada di suatu tahap yang paham bahwa ini adalah masalah orang tua gue gitu, bukan masalah gue gitu. As long as sebetulnya as long as waktu gue kecil segala kebutuhan gue tetap terpenuhi, itu sebenarnya dampaknya bisa minimal Mbak gitu. Tetapi yang menjadi tidak minimal, yang menjadi mengganggu adalah ketika terjadi perselingkuhan itu kebutuhan anak tidak terpenuhi gitu. Kebutuhan dia akan rasa aman, rasa nyaman gitu. Kebutuhan dia untuk mendapatkan situasi yang membangun di rumah gitu. Oke. Jadi tidak ada efek langsung dari orang tuanya yang berselingkuh ke anak, tapi efeknya adalah karena ketika seseorang itu berpengaruh pada pasangannya, gitu kan ya? Karena tadi self esteemnya pasangan yang kemudian terluka, yang mungkin perilakunya jadi berbeda dari biasanya itu, kemudian memunculkan rasa tidak aman, tidak nyaman di diri anak. Yang mungkin salah satunya juga kebutuhan anak-anak jadi tidak terpenuhi, kebutuhan dalam konteks psikologis gitu ya, bukan kebutuhan keuangan gitu maksud. Karena gini Mbak, kita itu ya termasuk anak gitu ya, kita akan bereaksi gitu positif ataupun negatif itu diakibatkan rasa yang muncul di kita gitu, bukan gagasan yang muncul gitu, tapi perasaan yang muncul gitu di kita. Dan perasaan itu kan bisa muncul gitu di kita karena lingkungan memiliki atmosfer tertentu gitu. Ya ketika contohnya ketika kedua orang tua kita berantem gitu. Orang tua kita berantem, kita kan di diri kita akan muncul perasaan takut, perasaan sedih gitu ya. Perasaan kan aku sekarang ini pengennya ditemenin untuk pergi ditemenin pergi latihan karate misalnya, mama papa berantem gitu. Nah, itu kan memunculkan perasaan tidak nyaman pada anak. Gitu, Mbak. Jadi atau ketika ibunya yang sedang stres gitu ya, tahu suaminya berselingkuh gitu ya, dia menjadi senewan gitu. Yang harusnya nemenin anaknya buat baca, misalnya kayak gitu ya. Jadi tidak melakukan itu atau akhirnya menjadi membentak anak gitu. Nah, atmosfer itu kan yang ditangkap oleh anak dan akhirnya memunculkan perasaan tidak nyaman di dia gitu. Nah, perasaan tidak nyaman itu bisa macam-macam, akhirnya anak juga menjadi stres gitu, menjadi trauma, macam-macam gitu. Efek langsungnya emang nggak ada, tapi efeknya karena entah interaksi bapak ibunya berubah, entah bagaimana ceritanya, memunculkan ini aku cuma inget ini suasananya kok kayaknya beda gitu dari kemarin-kemarin gitu ya. Itu yang ditangkap sama anak-anak. Jadi bagi yang sedang mengalami itu akibat buat anak-anak bisa diminimalisir dengan syarat bahwa tidak mengubah suasana yang memang dari dulu udah terjadi, begitu kan ya? Padahal ya susah ya Mbak ya? Iya, banyak kok Mbak perselingkuhan yang juga akhirnya aman gitu loh. Ya, maksud saya aman itu adalah si pasangan itu rapih gitu loh Mbak mainnya gitu. Artinya dia saking kendalinya itu bagus gitu, memastikan bahwa di rumah ini akan tetap baik-baik saja, ya saya berselingkuh juga baik-baik saja gitu. Dan ketika pasangannya tahu gitu ya, pasangannya juga cukup terampil gitu ya untuk mengelola perasaannya, jadi nangis-nangis di kamar tapi habis itu dia ngelap air matanya gitu ya dan bersikap baik ke anaknya gitu ya.
Nah, itu juga bisa terjadi, Mbak. Oke. Baik. Jadi memang yang perlu diperhatiin itu ya buat orang tua bahwa kita kan nggak ada yang berharap ke arah sana ya, tapi kalaupun itu jadi gitu ya, atau sekarang sedang terjadi, maka yang highlightnya adalah bikin suasana tetap sama seperti yang dialami sama anak-anak. Nah, pertanyaannya kan susah ya. Nah, kita nggak usah membahas isu perselingkuhan deh gitu. Tapi kalau misal aku nih misalnya ngadepin suami yang udah diingetin berkali-kali, ternyata dia tetap ngelakuin aja, kan kesel ya lama-lama. Sampai akhirnya bisa jadi kemudian apa diem-dieman lah gitu, atau jawabnya yang tadinya biasanya iya sayang, kemudian jadi ganti ya gitu kan bisa aja ya. Itu kan tetap ketangkep tuh sama anak-anak. Gimana Mbak caranya? Gimana kita manage-nya, gimana kita aturnya gitu, emosi supaya suasana ke anak-anak berubah. Jadi ketika pasangan kita berselingkuh gitu ya Mbak Fania, gimana agar emosi kita itu tidak berubah gitu ya? Itu adalah pertanyaan yang merupakan isu yang paling penting untuk dijawab. Ya, oke. Gimana caranya agar kita tidak tidak mengubah perilaku kita kepada anak gitu ya? Gimana kita bisa mengendalikan emosi kita? Mbak, diselingkuh itu kan sebenarnya adalah situasi stres ya, gitu. Situasi stres karena adanya diskrepansi gitu ya antara harapan dengan realita gitu. Kita berharap pasangan kita itu pasangan kita itu setia, ternyata tidak. Stres itu kan situasi tegang ya, kayak karet ditarik itu kan tegang gitu. Dan itu kan kalau tegang itu kan kita ibaratnya senggol bacok gitu ya. Kamu nyebelin gitu ya, saya akan bereaksi keras gitu ya. Nah, otomatis caranya adalah kita harus mengurangi kondisi stres itu gitu. Nah, kondisi stres itu bisa keluar berarti dengan kita mencari solusi gitu. Mencari solusi atas masalah stres itu kan sebuah masalah ya. Dan itu kita bisa keluar dengan kita mencari solusinya. Nah, solusinya lewat apa? Ya, pada umumnya psikolog pasti nyuruhnya komunikasi gitu ya. Mengomunikasikan dengan suami gitu ya. Ini kenapa bisa terjadi gitu ya. Ini kenapa bisa terjadi. Kamu mau bawa kemana tujuan dari pernikahan ini gitu ya. Apa maksud kamu? Ya, itu bisa sebenarnya dibicarakan gitu ya. Nah, biasanya kalau udah bicarakanlah privat gitu ya Mbak ya, di kamar gitu ya dengan suami atau dengan pasangan kita gitu, kunci kamar gitu ya atau gimana gitu ya. Bicarakan itu dari hati ke hati dengan suami gitu, dengan pasangan kita agar si level stresnya rendah gitu ya. Tapi sebelum kita bisa berkomunikasi dengan suami atau pasangan kita yang berselingkuh itu, kita harus punya state tertentu, state orang yang tegar gitu. Itu memang harus kita punyai gitu. Kita harus punya prinsip hidup tertentu gitu ya. Prinsip yang menjadi bekal kita dalam kita menghadapi setiap persoalan gitu Mbak. Nah, state inilah yang state ini adalah kondisi pikiran, emosi, fisik ya Mbak yang disebut dengan state ya. Kondisi psikologis tertentu kita mencakup pikiran, perasaan, tubuh gitu ya, yang tegar dalam menghadapi setiap persoalan gitu. Nah, state yang seperti apa yang tegar ketika menghadapi persoalan pernikahan gitu ya. Yang pertama, setiap orang itu setiap kita mau menikah, kita tahu apa sih makna pernikahan buat kita gitu. Itu wajib kalau buat saya, kalau kita pengen rumah tangga itu awet gitu. Tujuan dari menikah kamu tuh apa sih gitu. Itu kita harus punya gitu. Kalau tujuan pernikahan kita adalah mendapatkan kebahagiaan dari pasangan, coba dikoreksi lagi gitu ya.
kalau tujuannya adalah kalau tujuannya adalah mendapatkan kebahagiaan dari pasangan, bergantung dengan pasangan gitu ya. Ketika pasangan tidak bisa memberikan itu, runtuhlah alasan kita untuk menikah gitu. Gitu, Mbak. Nah, itu yang harus jadi pegangan kita ketika kita menikah gitu. Karena itu juga itu menjadi koridor gitu ya, atau menjadi panduan kita gitu ya. Mana sih yang tadi saya bilang ya Mbak ya, mana sih yang sudah merupakan lampu merah, lampu kuning atau lampu hijau gitu dalam menikah gitu. Dalam melihat kondisi di pernikahan kita, mana sih kondisi yang sudah lampu merah, sudah lampu kuning, atau masih lampu hijau gitu, gue maafin gitu. Kalau lampu hijau masih gue maafin lah, relax lah gitu. Kalau kuning, wah ini hati-hati nih gitu. Ini hati-hati, ini udah mulai, rumah tangga ini udah mulai tidak nyaman nih untuk ditinggali gitu. Lampu merah udah di ujung tanduk gitu ya, udah di ujung tanduk, udah bisa bubar gitu. Nah, itu dulu yang harus dimiliki gitu. Ketegaran kita gitu dalam menghadapi berbagai macam persoalan gitu. Nah, ketika ketegaran kita sudah dibangun gitu, salah satunya dengan memahami makna dari pernikahan gitu. Nah, ketika ada stres yang masuk gitu ya, ketika ada stres yang datang dalam pernikahan kita melihatnya dalam frame makna tadi gitu. Kita dalam frame makna tadi gitu ya. Misalnya ada orang yang melihat pernikahan itu sebagai sebuah ibadah kepada Allah gitu kan ya. Pernikahan ini adalah ibadah kepada Allah, adalah jalan saya untuk dekat kepada Allah gitu. Dan kalau udah alasannya adalah itu, ketika dia itu di-stres gitu, oke, kita melihat stres itu dalam frame tadi gitu. Oke, persoalan ini datang, tapi pasti tujuannya adalah persoalan ini datang, tetapi saya juga tetap ingin, saya melihat pernikahan ini sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan ketika pernikahan ini datang, gitu ya, kita akan memproses persoalan itu dalam frame-nya. Bagaimana sih persoalan ini pada akhirnya bisa membuat saya dekat kepada Allah, gitu. Nah, jadi itu dulu Mbak sebenarnya yang perlu dimiliki oleh pasangan, yang menjadi dasar sebuah pernikahan, gitu. Lagi memang kemudian di persiapan sebelum menikahnya gitu ya Mbak. Ini kita menikah mau ngapain gitu ya. Itu kan masalah juga gitu ya, bahwa kita nikah tuh nggak punya ilmunya gitu, nggak punya ilmu apapun yang buat jadi pegangan gitu ya. Ya nikah aja kan, udah waktunya, udah ada yang lamar gitu lah, segala macam gitu ya. Kemudian balik lagi. Pertama kita tadi ngomongin tentang bahwa di awal pernikahan kita perlu ada kesepakatan gitu tentang definisi perselingkuhan menurut pasangan kita masing-masing. Nanti kalau ada kita akan merefer ke sini, kan aku udah bilang dulu kalau di hatiku gitu kan ya. Kemudian ketika itu terjadi, nauzubillahimin dzalik, tapi kalau ketika itu terjadi gitu ya, kita juga perlu punya pedoman tentang ini pernikahan mau aku bawa kemana gitu kan ya. Jadi kalau frame-nya adalah ini adalah ibadah, maka susah senang semuanya adalah bagian dari ibadah gitu kan. Nah, entah gimana caranya, pokoknya ini aku bikin jadi ibadah gitu kan ya. Itu dengar klise sih ya teman-teman. Saya paham kalau teman-teman kemudian mendengarnya klise, apalagi kalau yang memang lagi ngalamin gitu kan, yang lagi tingkat emosinya tinggi gitu ya. Tapi memang begitu gitu. Itu yang harus dilakukan. Salah satu yang membuatku curious sebenarnya gitu ya, dari semua teman yang pernah ngobrol gitu ya, ada yang kemudian perselingkuhan itu mendekatkan mereka gitu ya, mendekatkan pasangan satu dengan pasangan yang lainnya gitu ya, tapi ada juga pernikahan yang menjauhkan, perselingkuhan yang kemudian menjauhkan mereka. Dan apa sih Mbak conditionnya gitu yang bisa membuat satu pasangan itu membuat perselingkuhan justru mendekatkan mereka,
jangan diniatin ya teman-teman. Jadi saya selingkuh untuk mendekatkan diri, tolong ya, jangan diniatin ya. Tapi ada gitu kan ya, ada beberapa teman yang kayak begitu gitu. Yang kemudian jadi mendekatkan, mereka jadi satu beat gitu, jadi satu langkah gitu. Apa syaratnya sih supaya kita bisa pakai momen itu untuk makin mendekatkan? Kalau pasangan yang menjadikan perselingkuhan itu membuat mereka dekat, itu artinya pasangannya mau belajar, Mbak. Gitu. Dua-duanya berarti ya. Dua-duanya mau belajar. Gitu. Itu menandakan bahwa mereka cukup matang gitu ya dalam mengarungi rumah tangga gitu. Dan mereka memiliki kesediaan gitu ya untuk membuka diri, kesediaan untuk belajar gitu. Kan kalau misalnya gini Mbak, perselingkuhan itu kan sebenarnya bisa muncul gitu ya, karena ya klise lagi ya, bahwa pernikahan yang ada kurang bisa untuk memenuhi kebutuhan mereka gitu ya. Jadi pernikahan itu kan adalah dua orang yang menyatu gitu ya. Dua orang ini punya alamnya masing-masing gitu ya. Alam ini maksudnya kebutuhannya, trauma-traumanya gitu ya, sumber-sumber stresnya, impian-impian, masing-masing yang berbeda gitu ya. Dan orang cenderungnya gitu ya menikah itu berharap si A ini memenuhi kebutuhan si B ini memenuhi kebutuhan si A gitu, saling memenuhi kebutuhan gitu. Nah, ketika mereka merasa frustrasi, mereka gagal, nah itu cenderung gagal untuk saling memenuhi kebutuhan, ya tentu cenderung untuk mencari yang lain gitu ya. Ya ditambah lagi ada kesempatan barangkali gitu ya. Daripada mereka berusaha untuk menyesuaikan, kadang-kadang ini susah gitu ya, akhirnya alternatifnya mencari yang lain gitu. Prinsipnya kan seperti itu. Nah, orang yang yang akhirnya perselingkuhan itu membuat mereka menjadi dekat gitu ya, mereka menjadi introspeksi gitu Mbak. Introspeksi mereka melihat itu sebagai sebuah kesalahan atau sebuah kegagalan misalnya gitu ya, dan mereka mau belajar dari situ gitu. Nah, itu yang pada akhirnya membuat orang perselingkuhan itu justru menjadi dekat. Dan ketika kita berhasil gitu ya Mbak ya, berhasil melewati masa sulit itu gitu ya, itu kan muncul sebuah perasaan positif gitu loh di kedua belah pihak. Kita sudah melewati masa sulit gitu ya, kita pernah gagal, kita melewati masa sulit, ada pelanggaran komitmen di situ, dan akhirnya mereka mau terbuka, mereka mau belajar, akhirnya membangun komitmen baru, dan itu kan ada perasaan positif gitu. Nah, perasaan positif sudah berhasil melewati badai gitu ya, itu memang kalau misalnya dipupuk itu bisa honeymoon lagi gitu loh Mbak, kayak membuka lengkap ini baru gitu. Ya kalau ini diprosesnya juga bener gitu ya, kondisi pasca perselingkuhan tadi gitu, itu memang bisa akhirnya bikin jadi sebuah ini baru chapter baru lah dalam fase pernikahan di pasangan ini, itu mungkin sekali terjadi gitu. Tapi prosesnya tentunya keringat darah dan air mata ya Mbak iya. ya? Mbak, tadi ada pertanyaan, udah aku catat nih, tadi takut kelewat karena tadi nulisnya nggak di icon. Teman-teman kalau mau nanya silahkan tulisnya di icon tanda tanya ya. Tadi pertanyaannya adalah, sebaiknya respon kita gimana saat kita mulai curiga? Oh tunggu, pertanyaannya aku bingung. Sebaiknya respon kita gimana ya saat kita mulai curiga? Jadi yang mulai curiga kita, terus habis itu yang ditanyakan respon kita gimana? Ya jangan curiga gitu, jangan jawabannya. Gimana Mbak nih Mbak jawabannya? Apa yang kita lakukan gitu ya ketika kita udah mulai curiga pasangan kita ini berselingkuh gitu ya? Ya tanya aja sih sebetulnya. Tanya aja. Kenapa? Kemudian nanti jawabannya kan kemudian nanti akan bilang, ya kalau ditanyain kan pasti jawabannya enggak Mbak, kan begitu ya? Nah, itu jawaban kita ya. Nah, inilah perlunya Mbak Fani ya, kita belajar komunikasi asertif.
Komunikasi asertif ini adalah komunikasi yang membuat lawan bicara kita itu tidak merasa terintimidasi gitu. Tidak merasa terintimidasi, tidak merasa khawatir, tidak merasa takut, tidak merasa terancam oleh pertanyaan kita gitu. Nah, memang komunikasi asertif ini memang bukan budaya kita sih sebetulnya. Nggak terbiasa nyimpen gitu ya. Nyimpen terus kita persepsi sendiri, terus kita bikin drama di kepala gitu. Skenario 01, skenario 02. Yes. Kita seringnya seperti itu. Maksudnya ada gejala A gitu ya, ada tanda-tanda A. Kita tidak melihat it is what it is gitu, itu sebagai sebuah A saja, tapi kita mulai mengait-ngaitkannya dengan informasi lain yang barangkali nggak relevan gitu ya. Tapi ya itulah kita punya kecenderungan seperti itu gitu. Jadi komunikasi asertif itu buat saya wajib hukumnya dimiliki oleh pasangan yang menikah gitu. Ya itu sebenarnya perlu dimiliki oleh kita semua sih ya, karena kita berkomunikasi itu dengan banyak pihak ya gitu. Nah, kalau dalam psikologi itu kan komunikasi ada 3 macam teman-teman. Ada komunikasi agresif, komunikasi pasif, komunikasi asertif gitu. Ya mungkin lain waktu kita bicara tentang belajar teknik komunikasi asertif bisa juga sih gitu. Karena kalau komunikasi asertif ini gitu ya, kita akan mendapatkan gitu ya apa yang kita inginkan gitu dengan komunikasi asertif. Kalau komunikasi agresif yang ada pasangan kita akan merasa marah sama kita, dia merasa terintimidasi gitu. Dan dia akan akan menyerang balik, bisa jadi seperti itu. Nah, kalau komunikasi pasif itu artinya kita tidak menyampaikan pesan apapun sehingga tidak terjadi perubahan perilaku pada yang bersangkutan. Gitu. Kemudian PR-nya adalah tambah satu lagi teman-teman ya kan, belajar komunikasi asertif. Jadi udah ada 3 PR-nya ya. 1, komitmen tentang bagaimana perselingkuhan menurut definisi keluarga kita sendiri. 2 adalah tentang apa tadi Mbak? Membuat makna dari pernikahan ya. Yes, kita perlu bikin dari awal bahwa pernikahan ini kita mau bawa kemana. Dan yang ketiga adalah tentang belajar bagaimana berkomunikasi secara asertif. Karena kan saya nggak mau bilang bahwa saya tuh paling nggak suka loh Mbak kalau ada orang bilang ya orang Indonesia kan begitu, lo nggak suka sebenarnya. Tapi karena kita over generalisasi ya kan, over generalisasi, tapi memang faktanya gitu ya, faktanya memang begitu gitu. Cuma nggak bisa pakai termnya aja. Oke. Apa namanya kan Mbak nggak bilang begitu, itu orang-orang pada umum, orang yang lain bilang begitu. Jadi memang pada umumnya kita tuh modelnya begitu gitu, lebih nyimpen dulu gitu. Kita pikir kita kuat gitu kan ya, simpen lagi, dikiranya kita tuh makhluk tak berlubang begitu. Jadi kita pasti cukup lah ini dimasukin aja semuanya gitu kan ya, sampai begitulah kemudian meledak begitu saja. Dan padahal sebenarnya itu bisa diantisipasi dari awal. Aku tertarik sama omongan Mbak tadi soal kebahagiaan. Kalau tadi gitu ya, yang waktu kita lagi ngomongin makna pernikahan tuh Mbak. Jadi kalau kita berpikir kita mencari kebahagiaan dari pasangan kita, gitu kan ya, itu kita harus review lagi. Gitu. Kata Mbak itu begitu. Itu nggak Mbak? Bisa dieksplor nggak? Itu maksud pernyataannya itu gimana gitu? Jadi kita nggak boleh gitu nyari kebahagiaan dari pasangan. Oke. Ya, baik. Oke. Sebenarnya sih boleh-boleh aja ya kita mencari kebahagiaan dari pasangan gitu. Boleh-boleh aja kita mencari kebahagiaan dari apapun gitu ya, Mbak Fani ya. Hanya hidup ini punya begitu banyak alternatif, Mbak Fani. Hidup ini punya banyak alternatif. Dan hidup ini punya begitu banyak... Sorry. Jatuh handphone saya. Hidup ini punya banyak cara untuk dijalani. Gitu ya, Mbak Fani ya. Termasuk cara dalam mencari kebahagiaan.
gitu. Ya, termasuk cara kita mencari kebahagiaan. Nah, sekarang kita perlu untuk berpikir, gitu ya. Kita perlu untuk berpikir untuk menentukan cara mana yang akan saya pakai untuk saya dalam menjalani hidup, gitu Mbak Fani. Kalau kita ingin menjadikan orang-orang di sekeliling kita, kemudian kita ingin menjadikan apapun yang ada di luar diri kita sebagai sumber kebahagiaan kita, itu adalah pilihan kita, gitu. Tetapi kalau kita ingin menggunakan cara yang lain juga terserah kita dong, gitu Mbak. Karena kalau buat saya kebahagiaan itu bersumbernya bukan dari luar, kebahagiaan itu sumbernya dari dalam, gitu. Dari dalam dari mana, gitu. Dari pemberian Tuhan saya. Kalau saya yakinnya begitu, gitu, Mbak Fani. Jadi kenapa? Karena ketika kita mengharapkan kebahagiaan itu dari luar diri kita, gitu ya. Yang di luar diri kita itu di luar kendali kita, Mbak. Gitu. Suami kita di luar kendali kita, anak kita di luar kendali kita, gitu. Dunia ini ada dua, Mbak. Buat saya dunianya ada dua. Dunianya saya dan dunia yang bukan milik saya. Dunia itu ada dua, saya dan bukan saya. Kalau di luar saya, yang bukan saya, ya itu adalah dunia yang lain. Maksud saya, selain sosok Hira, itu ada Fani, gitu ya. Ya ada Fani, kemudian di depan saya ada laptop, ada apa namanya, ada handphone, ada gelas, ada pulpen. Itu bukan saya, gitu. Dan yang ada dalam kendali saya, gitu ya, adalah diri saya. Itu Mbak Fani. Kebayang nggak? Gitu. Dan orang gitu ya, hal-hal di luar diri kita, gitu ya, hal-hal di luar diri kita itu adalah sesuatu, gitu ya, untuk wadah untuk kita berekspresi. Wadah untuk kita berekspresi, gitu ya. Suami kita, gitu ya, pasangan kita itu adalah sebuah wadah untuk kita berekspresi, gitu ya. Berekspresi untuk misalnya untuk membagi kasih sayang, untuk memberikan perhatian, gitu ya. Ya, karena respon suami saya, gitu, pikiran suami saya, perilaku suami saya itu di luar kendali saya. Gitu. Yang perlu saya lakukan adalah saya berespon sebaik mungkin, gitu ya, terhadap dunia luar, gitu. Dan silakan saja dunia luar akan membalasnya seperti apa, gitu. Kebayang nggak Mbak maksud saya? Kebayang. Tapi aku juga membayangkan apa namanya teman-teman di luar sana pada bingung ya. Itu terlalu klise kali ya, gitu. Maksudnya ini pembahasannya itu no. I mean itu real. Aku setuju gitu. Aku setuju memang faktanya begitu gitu. Tapi bagi mereka yang sedang lagi ada masalah itu kan mereka akan menjawab, tapi kan susah Mbak. Ya memang iya sih susah sih. Kan gitu ya. Maksudnya ketika kita udah do our best pun gitu ya, do our best menurut kita tentunya ya, kita nggak bisa tahu apakah respon orang lain itu bakal se-best bayangan kita, kan gitu ya Mbak ya sebenarnya kan. So, aku menyimpulkan bahwa putting your happiness gitu pada sesuatu atau seseorang yang nggak bisa kita kontrol itu too risky, high risk gitu ya. Iya, betul ya, Mbak. Kan? Nah, tetapi kalau misalnya, ini kan sebenarnya ketika saya bicara tentang hal ini kepada Mbak Fani, ini kan sebenarnya pendekatannya lebih ke arah apa ya Mbak ya? Saya nggak tahu ya nama pendekatannya apa. Tapi artinya gini sih Mbak, ini lebih ke arah filosofis gitu ya, nggak terlalu praktis lah bisa dibilang, gitu ya, nggak terlalu praktis gitu. Nah sebenarnya kalau mau praktis bisa aja sih, gitu ya.
ketika kita apa ya namanya ya, ketika kita ingin menjadi, ketika kita ya misalnya suami kita berselingkuh gitu ya, pasangan kita berselingkuh gitu ya, praktisnya ya seperti apa? Praktisnya berarti kita tahu bahwa kita stres gitu ya, dan kita harus merilis stres kita itu gitu. Nah, rilisnya bisa seperti apa gitu ya? Bisa berkomunikasi dengan suami gitu ya, atau kemudian kita datang ke psikolog gitu ya, untuk kita kupas masalah kita di mana gitu ya. Itu praktisnya sih seperti itu, Mbak Fani ya. Nah, apa ya namanya ya? Tetapi ya kalau buat saya gitu ya, kalau buat saya strategi ataupun teknik gitu ya, teknik memecahkan masalah itu adalah hal yang perlu kita kuasai gitu ya, perlu kita kuasai. Tetapi landasan gitu ya, landasan kita dalam menyikapi hidup gitu ya, karena ini menjadi koridor kita dalam memecahkan masalah gitu ya, ini perlu kita tentukan gitu loh Mbak. Ya, gitu ya Mbak ya. Artinya apa ya namanya ya? Artinya terkait dengan pernikahan ini gitu ya, landasannya itu juga perlu kita miliki. Misalnya gue melihat pernikahan ini sebagai apa sih makna pernikahan untuk seorang Hira gitu ya, mengapa saya mengambil ini sebagai sebuah makna, kenapa maknanya ini gitu, kenapa maknanya bukan yang lain gitu. Nah itu sebenarnya pertanyaan-pertanyaan filosofis gitu. Tetapi ketika kita sudah pegang itu gitu ya Mbak ya, ketika kita pegang itu tuh jadi pegangan yang kuat banget untuk kita menghadapi berbagai macam tantangan ke depan gitu. Karena kalau persoalan teknis itu kadang-kadang sifatnya hanyalah perifer gitu. Itu sifatnya hanyalah perifer, nggak buruk juga gitu ya, nggak buruk juga, nggak salah juga gitu ya. Tetapi kalau bawahnya ini diberesin gitu ya, kita akan kuat gitu, dan kita mungkin akan siap menghadapi tantangan-tantangan yang lebih berat gitu loh ke depannya dalam pernikahan gitu. Misalnya menghadapi isu poligami, misalnya kayak gitu kan. Nah, itu kan jadi tantangan tersendiri juga tuh dalam pernikahan, ya nggak Mbak Fani? Yes. Kemudian memang kalau yang disebut sama Mbak Hira tadi adalah pertanyaan-pertanyaan filosofis yang mana itu harus selesai gitu, paling nggak tahap awalnya gitu ya, paling nggak fondasinya tuh harus sudah selesai sebelum kita memasuki pernikahan gitu ya Mbak ya. Ini nikah aku karena apa? Apakah semata-mata karena ganteng gitu, ternyata sekian tahun kemudian kok ternyata nggak ganteng-ganteng amat gitu. Ya kan, gitu kan? Apakah ini karena dia kaya gitu ya? Ternyata nggak kaya amat gitu. Itu pertanyaan-pertanyaan yang memang real, yang memang bisa mungkin disebut filosofis, but it's real gitu. Jadi, kalian nikah karena apa? Kita nikah karena apa? Itu perlu dijawab sebelum kemudian, harus penting dijawab sebelum kita memasuki badai gitu. Karena kalau itu pertanyaannya udah dipegang jawabannya, maka masuk badai pun ya tetap kena badai gitu. Cuman kita jadi punya pegangan. Gitu kurang lebih menurut Mbak Hira tadi kan ya Mbak ya. Oke, baik. Nah, Mbak Hira, ada nggak sih, ini pertanyaan udah menjelang terakhir, udah 9.15. Oke, 9.15. Satu deh pertanyaan terakhir. Sebenarnya ada nggak sih gitu ya, sebagai pasangan yang cautious gitu ya, ada nggak sih yang bisa kita lakukan gitu untuk menjaga supaya kita dan pasangan tidak memasuki badai perselingkuhan ini? Ada nggak sih sebenarnya yang bisa kita lakukan Mbak? Ada banget Mbak. Nah, ada gimana, banget. Mbak? Gini, tadi kan prinsipnya bahwa pernikahan itu adalah pertemuan menyatunya dua orang yang berbeda, gitu kan? Dimana punya alamnya masing-masing, dimana dalam alamnya itu tuh ada kebutuhan, gitu ya, ada impian, gitu, ada frustrasi, ada
trauma-trauma masa lalu gitu ya. Nah, dua-duanya ini kan hidup beriringan dan dua-duanya ini ingin situasi yang nyaman gitu ya Mbak ya, gitu. Nah, ketika kedua-duanya ini mau belajar gitu ya, mau belajar tentang mau belajar tentang kondisi masing-masing pasangan, itu kan akan begini gitu loh Mbak, gitu. Nah, ketika ini menjadi satu, ini menjadi kuat, itu perselingkuhan menjadi lebih jauh gitu ya dari kemungkinan gitu ya, karena kita ngerasa semua kebutuhan kita sudah dipenuhi oleh pasangan gitu. Ya ditambah lagi gitu ya, ditambah lagi kita juga mengurangi kesempatan-kesempatan itu muncul gitu. Ya misalnya kita cukup paham gitu ya, kita cukup paham kekuatan kelemahan kita lah, misalnya kelemahan kita tuh sama perempuan misalnya yang lebih tua misalnya gitu ya, atau istri kelemahan saya adalah sama cowok yang ganteng misalnya kayak gitu ya. Nah, ketika kita cukup aware gitu ya terhadap kondisi psikologis kita sendiri gitu ya, ketika kita bertemu dengan lingkungan yang misalnya lingkungan kerja nih, waduh gue suka nih sama dia gitu, aduh kayak ideal gitu ya, tetapi kita merasa terpenuhi gitu ya di rumah gitu ya, dan kita menyadari ketertarikan kita sama orang lain gitu ya, tapi kita tahu bahwa itu nggak boleh gitu ya, kita bisa mengantisipasi gitu, jangan ada kesempatan gitu ya bersama si orang ini misalnya gitu, karena yang di rumah ini adalah komitmenku seumur hidup misalnya kayak gitu. Dan artinya ada upaya untuk kedua belah pihak itu mau saling belajar gitu Mbak Fania, saling belajar untuk bisa memenuhi kebutuhan pasangan gitu. Nah, memang untuk belajar memenuhi kebutuhan pasangan ini nih yang susah gitu, karena kadang-kadang kita perlu untuk tidak mengutamakan ego kita gitu. Makanya memang pernikahan itu adalah pernikahan yang sukses itu biasanya adalah dua orang adult gitu ya, dua orang dewasa yang mau sama-sama belajar, yang mau sama-sama berkorban gitu ya. Tidak mengutamakan egonya, berkorban itu kan berarti tidak mengutamakan ego gitu ya. Nah, ketika kedua belah pihak itu bisa tidak mengutamakan ego gitu ya, itu kan akan membuat lawan itu merasa, pasangannya itu merasa Mbak ya, diterima, merasa dihargai gitu ya, merasa diutamakan misalnya seperti itu, dan itu kan ada perasaan positif gitu, perasaan enak gitu. Yes. Jadi dibutuhkan dua orang dewasa yang sama-sama belajar dan bersedia untuk menurunkan egonya masing-masing, gitu ya. Juga bersedia untuk memahami dan memenuhi kebutuhan pasangannya, untuk menghindari perselingkuhan yang muncul mengganggu si pasangan itu. Gitu. So adult sama-sama belajar, sama-sama menurunkan ego, sama-sama belajar tentang kebutuhan pasangannya, dan kemudian sama-sama belajar untuk memenuhi kebutuhan pasangannya. Ternyata susah ya. Ya iyalah, orang hadiahnya surga, masa mau yang gampang guys? Gimana sih? Iya. Pernah nggak bertanya gitu ya? Pernah nggak bertanya, kenapa sih menikah itu ibadah gitu ya? Kenapa sih menikah itu artinya ada penghulu gitu ya? Kita sebenarnya perlu mempertanyakan itu loh, gitu. Kenapa sih yang namanya punya anak itu harus nikah dulu, gitu? Kalau nggak nikah itu namanya zina, gitu ya? Kenapa itu? Itu sebetulnya perlu kita pertanyakan loh, teman-teman. Kalau saya mah orangnya suka nanya, gitu loh, Mbak Fani ya, gitu. Iya, karena itu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kepala kita itu sebenarnya bisa menjadi pegangan kita dalam menikah gitu. Ini teman-temannya Mbak Hira kayaknya udah pada bermunculan nih. Ada Fis, gitu ya. Halo Fis. Udah mau nih.
Mbak, gimana sih kok baru muncul? Iya, 2 minggu lagi belajar lagi sama psikolog yang lain. Baik, Mbak Kira, waktunya udah lebih lama banget nih, udah lebih banget. Ada closing statement mungkin tentang tema kita gitu, tentang apa yang harus di watch out gitu, sebagai pasangan gitu. Apa yang harus di watch out? Yang harus di watch out itu adalah ini sih Mbak ya tadi sih ya maksud saya yang perlu benar-benar teman-teman pahami adalah apa sih alasan menikah gitu. Kenapa 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 menikah dengan dia gitu. Atau nggak perlu nggak bukan menikah dengan dia ya. Kenapa sih kita itu perlu untuk menikah? Apa sih makna pernikahan buat saya? Nah itu penting banget buat temen jawab. Yes. Insya Allah itu akan mempermudah jalan teman-teman ke langkah-langkah berikutnya lah ya. Kalau sudah berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Baik, thank you Mbak Hira. Thank you for your time. Thank you sharing ilmunya gitu. Nanti kalau kita perlu sharing tentang komunikasi asertif, ku colek lagi ya Mbak ya. Thank you banget ya Mbak. Thank you banget. Semoga berkah, semoga lancar semua urusannya gitu. Amin. Selamat malam. Malam Mbak Fani. Oke. Makasih banyak. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gitu deh ya. Tadi kita udah sharing. Aku keluar boleh Mbak Fani? Boleh banget, boleh. Oke, ya. Assalamualaikum. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak obrolan kita dari tadi. Semoga teman-teman nggak ketinggalan nyatet, oke? Ada banyak hal yang tadi kita pelajari. Salah satunya adalah penting sebenarnya buat kita menjawab pertanyaan, ini nikah itu punya makna apa buat kita yang mau menikah. Kalau yang udah terjadi, yang udah terlanjur nikah, gimana? Better late than never. Mungkin sekarang waktunya buat mikir, jadi kenapa sih aku kok nikah gitu? Kenapa kok aku nikah? Kenapa kok aku nikah sama dia gitu, dan segala macam alasannya. Jangan lupa tadi 5 hal yang perlu di highlight gitu ya, untuk menjaga supaya kehidupan berpasangan kita affair free gitu, affair proof, istilahnya kayak gitu deh. Kalau tadi nggak sempat nyatet, nanti habis ini akan kita upload video ini di Instagramnya Setrika Oksigen di sini. Nanti teman-teman bisa tonton berkali-kali. Insya Allah kita akan upload juga di YouTube-nya Setrika Oksigen. Oke, terima kasih sudah nyimak dari awal sampai akhir. 2 minggu lagi kita akan ketemu sama psikolog yang lain lagi untuk membicarakan dengan tema yang masih sama. Tapi kali ini kita lihat dari sudut pandang orang yang melakukan perselingkuhan. Kenapa sih dia ngelakuin itu? Kepikir nggak perasaan pasangannya gitu ya. Nah, sampai ketemu lagi 2 minggu lagi. Kalau ada salah-salah kata, saya minta maaf. Itu tentunya datang dari saya. Kalau ada manfaatnya, sudah jelas dia datang dari si pemilik ilmu. Baik, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.